draft kemenangan untuk Onyx juga ya di game terakhir mereka dari minggu kemarin dibawakan sekarang. Bedanya di mid-nya ya, Faramis yang diganti dengan Kimi yang harusnya beda konsep. Kalau Faramis lebih ke sustain team fight, kalau Kimi akan lebih agresif lagi. Betul. Tapi Kimi lebih butuh waktu juga nih ya untuk menyelesaikan item-itemnya. Dan yang karena ini Kimi mid, kita akan melihat item yang sedikit berbeda lagi dibandingkan dengan gold Kimi. Yap, itu dia deretan hero yang sudah diamankan. Match ketiga kita akan segera dimulai. Best of 3 tetap akan kita gunakan. Dan ini dia, deretan dari data dari apa yang sudah mereka ambil. Pegang Onyx ya. Pegang Onyx juga, dan ya itu ada banyak Purify ya yang memang sudah di setup juga untuk menghindari kemunculan kalian nanti. Yap, itu dia. Di belakang kita gemuruh dari para pendukung tim pun sudah siap untuk bisa memberikan semangat kepada idola mereka. Jadi langsung saja untuk malam hari ini, EPL Arena Mada Suaraja. Ada yang eksorsis lagi ya. Sabar. Itu bukan teriak ya, menjerit ya. Sabar, gue tandain lo yang jerit-jerit lo yang mana lo. Pas security itu pak. Yang jerit sumpel kali ya. Oke, tapi dengan Lutfi ya bermain kembali dengan adanya Benedetta. Aku penasaran kesehatan lembabnya. Harusnya dengan damage sebesar ini. Damage tuh kayaknya. Oh, Sans. Buset deh. X-Magic harus merasakan bagaimana berhadapan langsung dengan Sans yang damage dari Kimi benar-benar nggak dia sia-siakan lo di awal ini. Oh, ini Kiminya pakai skin Star Wars ya? Iya, udah kembali tadi, baru kembali. Baru kembali ya akhirnya ya. Tapi itu dia, wah mainin anti craft juga ya buat Sun sendiri. Bakal bisa main kiting dan ini menjadi tugas utama Navi. Mereka bisa menghalang nggak efek kiting? Wah agresif banget dan ini dia first blood-nya tercipta. Berhasil menjadi milik dari Keyboy. Oke, dan banyaknya juga kerugian yang dialami oleh Navi. Flicker dari X-Magic terbuang. First blood-nya juga bisa didapetin sama Onyx. Setiap lini kayaknya pressure-nya gede banget sih yang bisa dikontrol sama Onyx, Om. Ya, dan ini saatnya agresif banget loh. Semua diambil dengan dia juga. Bahkan untuk EXP scroll-nya, gas buat Suns. Gas buat Suns juga dikasih ya biar bisa cepat-cepat punya traction pulse nantinya. Untuk kasih pressure lebih besar lagi. Sementara Kairi, kita udah sebenarnya lama juga nggak ngeliat Kairi main fighter-fighter kayak gini lagi ya. Xbox akhirnya muncul-muncul lagi. Ya, mungkin setelah metanya shifting ya. Tapi sekarang saatnya dengan menggunakan Kimi juga nih akan... Sans, udah Sans. Buset deh. Bisikin deh Om ke situ Om, udah gitu. Cukup udah Sans sudah. Oke. Tapi ya balik lagi ya dari dua Purify juga yang dibawakan. Karena ini targetingnya agak sedikit bingung ya. Karena Keyboy dia punya yang namanya Unbreakable. Terus juga Lutfi dia bisa dodging juga untuk resource skillnya. Ya, dan yang bahaya pastinya Lutfi bisa kasih tekanan ke Worship Ball sekarang. Wah, hampir ya. Tadi kalau nggak geser ke bawah dikit nggak ketahuan tuh pergerakan Lutfi di situ tuh. Oke, sementara sekarang dia ada turtle-nya, mereka sudah mulai berkumpul dan Lutfi sudah hadir. Akan seperti apa nanti ya? Alecto, Penablo dan juga Petrify mungkin bisa dikombinasikan, tapi turtle-nya belum menjadi milik siapapun. Bahkan sekarang ada penekanan yang sudah langsung dilakukan dan untuk sekarang Last Insanity benar-benar bisa dimanfaatkan bersama dengan Retribution. Kairi mendapatkan turtle tersebut dan Becky Shy menjadi korban Avatar of Guardian yang connect membuat X-Magic lenyap seketika. Dan bahkan Sansnya lihat dia dapetin full plating outer middle turret harusnya. Oh enggak sampai full tapi ini lumayan banget pastinya menambahkan kembali pundi-pundi gold dari Sans, Om. Iya, apalagi kita ngeliat nih ya, dari mid-nya yang memang bisa dapetin plating sebanyak itu juga. Dan untuk talent prediction. Waduh, Mirko gak tobat ya dia. Iya, Mirko 12-0, Pulung 2-0. Mirko tos dari jauh, jebret. Enggak 12-0 tuh maksudnya Navi 0-12 di klasemennya Pak. Iya. Gak apa-apa. Biarkan aja, udah mulai bebas nih sekarang nih. Oke. Oke, baik. Tapi Onyx ya, mereka menguasai dari setiap lininya dengan Wah, begitu ambil. Terambil kali ini. Dan barusan langsung dibanting. Boy lenyap. Iya. Aduh, threadnya orange buff lagi. Iya, itu ngedelay banyak ya untuk Worship Ball yang akan cukup terbelakang levelnya. Power Retribution juga sudah beda 2 level sekarang. Ini mau unleash lebih juga, damage gak bakal cukup untuk makan siapapun di depan. Ini sebel gak sih ngeliat troops kayak gini, Om? Iya, troops-nya terbang terus. Ngeselin lagi dia. Nembak terus. Itu lihat gak berhenti-berhenti dia. Terus dia kayak kecil banget gitu. Terus kalinya kena badan kan kayak meledak-ledak gitu kan. Waduh. Tapi Navi ya mereka bisa punish hal-hal kayak tadi sih. Itu hal yang memang udah terbaik juga bisa dilakukan ya. Ya, daripada gak ada threat sama sekali ya. Kan satu juga. Action. Enggak ya.
langsung terbang dari Shive-nya juga. Sementara ada cicilan yang dilakukan oleh Savero di top lane. Outernya juga udah mulai kecil sekarang. Levelnya udah lumayan tertinggal, tapi teamfight harusnya akan segera terjadi kembali di area turtle. Dan nanti harus mungkin bisa memaksa untuk kontes. Harusnya enggak sih, mereka harus ngelupasin hal ini ya. Mungkin oke lah, turtle-nya diambil dengan Onyx, tapi trade-nya ya mereka harus bisa plating gold dulu antara yang di bawah atau yang di atas. Iya, masalah ini perbedaan udah di angka 3,6k loh. Ya ini mau mendekat pun pasti dibalas dengan Onyx. Iya. Mau diberantem ini pasti bakal dibalas gitu loh. Oke, Becky Shay di bagian bawah sudah melakukan sebuah pergerakan. Sementara sekarang Kiboy menjadi orang terdepan. Masih ada pergerakan dari Kans dari X-Magic mencoba untuk bisa mendapatkan Gara dari Kiboy, tapi terlalu sulit dan Sans. Reaction Crusader sudah terlihat, udah langsung dikeluarkan pula. Tapi barusan dengan adanya pergerakan, hey! Worshipful berhasil mendapatkan Gara turtle tersebut dan sekarang Worshipful pun langsung kehilangan asa cepat. Bahkan Kiboy menjadi korban pula, tapi shutdown pun tercipta, triple kill dari Steve. Tapi mendadak Savero mencoba untuk bisa hadir tapi juga mengantarkan damage dan Savero mencoba untuk bisa membalaskan. Savero mendekat, ada satu Desonata kembali, tapi X-Magic bersembunyi. Itu dia kontes paksa yang dilakukan oleh Navi akhirnya berbuah manis untuk mereka. Dapetin turtle dengan retribution yang bagus banget juga dari Worshipful. Dan Shive yang join the fight ternyata sudah memiliki damage juga untuk membantu mengeksekusi pemain-pemain dari Onyx. Ya, meskipun tadi kalah level mungkin ya untuk Battle of Retribution bagi Worshipful juga, tapi masih tidak masalah ternyata untuk Navi. Sempat untuk mencuri tapi goldnya lihat masih belum bergeming juga dipegang dengan Onyx. Masih cukup terjaga karena mereka juga masih melakukan trade tadi ketika ada team fight. Ya masih seenggaknya nggak rugi-rugi banget ya. Oke, walaupun turtle-nya jadi modal lagi buat Navi bisa bangkit ya. Dan tadi juga X-Magic sempat flicker untuk ngejar, tapi nggak dapet ya, terlalu jauh dari jangkauan. Sementara untuk in-game equipment-nya kali ini mid biasanya memang lebih ke glowing one ya. Betul, glowing dulu untuk first-nya, next-nya mungkin bisa ke Holy Crystal atau kalau mau jaga ke Bloodwings ya. Ada extra movement speed juga, tapi Lutpi EXP yang akan bermain dengan full damage. Biasanya kita lihat Lutfi bonyok, sekarang Lutfi yang akan membuat lawannya bonyok. Lutfi yang akan menyakiti ya sekarang ya. Oke, satu wave di tengah bakal bisa di-clear dengan cukup baik juga. Belum terlalu memaksakan diri dari sisi Onyx. Untuk sekarang kita belum ngelihat ya yang namanya cut wave minion dari Benedetta dengan cukup jauh. Ya tadi sempat ya buat di awal-awal, tapi sekarang masih belum bisa karena sudah ada trade lane juga yang dilakukan. Shiva di bawah, berarti Lutfi nggak bisa langsung dekat ke tim Navi. Dari turtle-nya di bawah loh, tapi masih dibiarkan. Orang ternyata membiarkan Savero untuk lolos di atas nih ya. Iya, bisa ngedorong ke inner lagi ya kan. Oke, jangan lupakan juga walaupun Lutfi punya damage besar, tapi dia juga tipis tapi Kiboy. Yap, itu dia. Becky Shay dikejar tadi. Bahkan sekarang ada satu lagi di dalam strike tadi walaupun mentok ke arah dari tembok yang ada di area pit dari turtle tersebut. Sementara Becky Shay mencoba sebuah pergerakan. Barusan Tsunami slapnya. Tapi langsung dibalas. Hanya saja sekarang turtle-nya masih menjadi milik dari Onyx. Mereka kehilangan satu player. Worshipful mudah lejam dari tersebut. Bahkan untuk sekarang SP juga perlu langsung maju. Tapi Karsnya memiliki ke arah mana. Karena Sunset di bagian belakang satu hit terakhir. Tidak akan dilepaskan. Electrofanic Blow sudah terlihat. Andai Perenai dikeluarkan. Tapi Savero satu hit terakhir. Berhasil luput. Yes, dan Becky-nya juga bertahan. Oke, Kairi gak mau terlalu greedy dengan Last Insanity yang siap juga harusnya ya. Dia gak mau dive in, karena keuntungan yang dipegang sama Onyx sekarang udah semakin banyak lagi om. Ya, thanks to Sans juga ya tadi. Sangat Shadow netral Retry. sekali, bener. Dan item-item defense sudah mulai diselesaikan oleh Kairi tadi. Untuk item defense-nya dia ada Antiquiras ya. Dilatih untuk menahan physical damage yang diberikan Worshipful ataupun nanti dari Shive. Dan Sans menilik dari item buat Sans juga. Bloodwings menjadi second itemnya. Extra movement dan juga lebih durable berarti untuk team fight. Dan lihat dari Sansnya ini Bloodwings, ada Shield Turtle. Keselin banget nih. Ngeselin banget. Troopersnya nih ya. Tebal banget nih. Ya ini nembakin dari jauh juga dan akhirnya gak ada yang mendekat karena dia menjaga posisinya dengan cukup baik, purify dan bahkan tidak tumbang sama sekali sejauh ini. Oke, di bagian bawah seperti apa lagi setup yang akan mereka lakukan, tapi sepertinya mereka hadir saja itu sudah cukup membuat Navi mundur. Ya, mundur ya karena traction pulse tadi dan lihat gak ada yang bisa mendekat sih. Karena laser-laser ini sih bete banget. Oke, dan mereka sudah berhasil mendapatkan dan juga memecahkan pasif bagian bawah beres. Iya, bawah atas atas masih ada. Ya, dan ini Lordnya kalau dipegang dengan Onyx, kalau posisi bawah juga pasti ya jalannya ke bawah. Akan membuat Navi lumayan bingung nanti.
untuk defense. Karena mereka bakal bisa dicicil ya. Ingat ada dua nih, Traction Pulse dilepas, dan Sonata juga bisa dipasang. Iya, serangan jarak jauh ya. Iya. Tinggal gimana juga dari Navi menjaga Shive sebagai damage dealer utama ya. Ya, defense-nya Mhm. sangat mengganggu sekali dengan damage kecil. Ganggu banget. Iya, itu damage kecil tapi meresahkan. Pelurunya mencar gitu semuanya. Ya, itu di tap-tap biasanya. Kalau di tap-tap gitu kan kayak kiri kanan gitu. Oke, tapi untuk Lord yang pertama Aduh. sekarang udah muncul, Becky juga udah bocor. Udah mulai bonyok di zoning bahkan terus-terusan. Dan harusnya tidak akan ada kontes yang bisa dilakukan oleh Navi. Yap, itu dia. Mereka akan bersiap untuk bisa mendapatkan ke arah Lord tersebut tanpa ada gangguan. Yang benar-benar bisa dilakukan oleh Navi. Dan kita tahu ya, Suns kalau pakai hero-hero nyebelin ya. Iya, Kayak Lilia, kayak Valen, ini kan lebih ngeselin ya. Gushen. Waduh, Waduh, udah lama banget ya kalau lihat dia pakai Gushen ya. Di mid juga tapi ya, keunggulan yang terlalu jauh sekarang untuk Onyx. Hampir di angka 9.000, bahkan menginjak di 9.000. 3 lane juga masih akan dijalankan. Traction Pulse. Waduh. Yap, itu dia. Dan sekarang Becky Shy. Dead Sonata menyelesaikan itu semua. itu dia Traction Pulse dicicil oleh Suns dan dieksekusi oleh Savero. Menjadi sinkronisasi yang begitu baik. Ya. Dan dengan build seperti ini berarti Sky Pierce mungkin akan dilewatin ya dengan Suns. Karena sudah dipegang juga dengan Savero. Iya, nggak greedy ya untuk kayak Betul. oke kita nggak perlu Sky Piercers untuk Kiminya. Biarkan saja Savero yang menjadi eksekutor. Yap. Nah, ini akan dihabis-habiskan dulu untuk shield demi shield. Di bagian atas sudah hilang shieldnya, di bagian tengah mereka udah berhasil lagi. Lord di bagian bawah udah tinggal sikat aja. Ya. Pilih mana nih, top atau bawah nih? Masih dengan slow push juga ya, berarti masih akan ada lagi wave super minion yang diciptakan oleh Onyx. Oke, masih ada nih, masih berjalan juga, tinggal menunggu lagi. Magic Sentry telah diaktifkan, hanya mereveal keberadaan dari Kairi juga yang memang baru meninggalkan di sana. Tapi untuk base turret dari bottom lane juga udah mulai disatronin dengan hadirnya Lord yang pertama. Yap, itu dia Traction Pulse yang connect. Untuk Worship Wall masih bisa melepaskan nih, tapi di bagian bawah. Base turretnya sudah berhasil dihancurkan. 5 player dari Onyx bersiap untuk bisa menabrak langsung dan juga memenangkan pertempuran ini. Dengan satu Lord tadi seperti yang udah berhasil langsung dihilangkan pula oleh Navi. Akankah mereka bisa menabrak dan juga memenangkan karena mereka tetap berada dalam area pertahanan. Tapi sepertinya penjagaannya terlalu ke belakang dan tidak ada perlawanan yang dilakukan. Malah memberikan sedikit waktu untuk Onyx bisa menabrak jauh lebih dalam. Oke, wave berikutnya akan kembali dikawal. Traction Pulse ada Cars. Di bagian belakang ada laptop pada Flow tapi langsung dibantu begitu saja. Ludwig mulai hilang, apa dalam Guardian dan game-nya selesai. 11 menit, pressure tiada henti dengan gila Suns is back. Kimi yang berada di tangan dirinya begitu besarnya memberikan tekanan teror demi teror menzoning out siapapun. Sehingga akhirnya Navi harus terbekuk di game pertama. Wow.